damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada perayaan pertama Natal Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ke-7. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kesaksian penginjil Lukas yang kita baca tadi, yang saban tahun pada perayaan Natal selalu kita bacakan ulang? Ada 3 hal. Pertama, Allah sanggup mengintervensi dan membelokkan sejarah dunia ini untuk mewujudkan keselamatan dan kebaikan bagi kita. Allah sanggup mengintervensi, membelokkan sejarah dunia ini, peristiwa-peristiwa dunia ini, untuk mewujudkan keselamatan dan kebaikan bagi kita. Tadi kita baca, Kaisar Agustus yang menguasai seluruh dunia Timur Tengah pada waktu itu, memerintahkan agar dilakukan sensus, menghitung seluruh penduduk Kekaisaran Romawi. Kaisar Agustus itu tidak mengenal Allah. Sensus yang dilakukannya itu semata-mata untuk kepentingan politik dan ekonomi Roma. Tetapi Allah memakai peristiwa sensus itu untuk menggenapi rencananya sendiri, bahwa Sang Mesias lahir di Bethlehem. Karena Yusuf dan Maria adalah di bawah jajahan pemerintah Roma, maka mereka pun tunduk kepada perintah Kaisar melakukan sensus itu, pulang ke kampung halamannya. Kalau kita pakai hitungan-hitungan jarak ke Bethlehem dari Judea kurang lebih 130 mil. Pada waktu itu belum ada jalan aspal, belum ada kendaraan. Dan kalau kita hitung-hitung, mereka harus berjalan kaki dalam keadaan Maria sedang hamil tua, maka diperlukan 7 hari perjalanan. Tetapi Allah memakai perintah Kaisar itu untuk mewujudkan rencananya sendiri. Bethlehem itu adalah kampung kecil yang tidak masuk dalam kalkulasi politik pada waktu itu. Bethlehem tidak pernah diperhitungkan secara politis atau ekonomis. Tetapi Allah memakai Bethlehem itu supaya dari sanalah muncul raja atau kaisar yang lebih besar daripada Agustus, yaitu Yesus Kristus. Bukan kebetulan
bahwa penginjil Lukas itu sengaja menyandingkan Kaisar Agustus yang menguasai seluruh Laut Tengah dunia pada waktu itu dengan Mesias yang lahir di Bethlehem itu. Ada raja yang lebih besar dari Agustus yang lahir di kampung kecil Bethlehem yang tidak masuk hitungan politis dan ekonomis itu. Amang inang, apa yang bisa kita petik dari sana? Jangan terlalu gundah, jangan terlalu takut dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jangan terlalu gundah, jangan terlalu takut dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, sebab Allah kita sanggup mengintervensinya. Allah kita sanggup membelokkannya untuk kebaikan kita sendiri. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bekerja di dalam sejarah dunia ini dengan caranya sendiri yang melampaui pikiran-pikiran kita. Seringkali kita tidak paham cara-cara Allah. Seringkali kita tidak bisa memahami jalan-jalan yang sedang ditempuh Allah, yang seringkali bertentangan dengan akal dan pikiran kita. Namun baiklah kita percaya bahwa Dia sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu amang inang, apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara atau dunia kita, tetaplah lakukan yang benar dan baik. Percayalah, Allah sanggup mengintervensi, menyempurnakan dan mengkoreksinya untuk keselamatan dan kebaikan bagi kita. Itulah nanti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Apapun yang sedang terjadi, apapun peristiwa, bisa dibelokkan Allah untuk kebaikan kita. Kita ingat kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudaranya merekayasa yang jahat kepadanya, tetapi Allah membelokkan rekayasa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf sendiri. Dan Allah yang sama masih hidup sampai sekarang. Dia bisa membelokkan peristiwa-peristiwa dunia ini untuk kebaikan saudara dan saya. Sebab itu bersukacitalah. Yang kedua, apa pesan untuk kita pada pesta Natal ini? Allah memanggil kita taat kepadanya. Allah memanggil kita untuk taat tak bersyarat kepadanya. Saudara-saudara, baiklah kita ingat, semua tokoh-tokoh dalam drama, dalam peristiwa Natal itu adalah orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, kecuali Herodes. Kalau kita pakai bahasa drama, bahasa film, tokoh antagonis dalam peristiwa Natal itu hanya satu orang, yaitu Herodes. Selebihnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Maria taat kepada Allah. Ketika Allah mau memakainya menjadi jalan keselamatan, Maria mengatakan, "Jadilah padaku apa yang kau katakan." Yusuf taat kepada Allah. Dia ingin menceraikan diam-diam tunangannya Maria yang tiba-tiba hamil tidak diketahuinya. Tetapi malaikat yang datang kepadanya melarang dia menceraikan Maria, sebab bayi yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Yusuf taat. Gembala-gembala itu yang bukan orang saleh itu taat kepada Allah. Ketika malaikat datang menjumpai mereka di padang Efrata mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud." Mereka taat, mereka pergi mengikuti perintah malaikat itu. Orang-orang Majus, orang-orang pintar, orang-orang kaya dari timur itu juga taat kepada Allah. Mereka mengikuti bintang petunjuk itu, mengikuti untuk menjumpai Sang Mesias. Dan mereka taat kepada perintah Allah.
Ketika dikatakan kepada para Majus, jangan kembali kepada Herodes. Saudara-saudara, apa arti semua itu? Dalam ketaatanlah kita mengalami sukacita, damai, dan berkat Natal Kristus itu. Sekali lagi, dalam ketaatan yang tidak bersyarat kepada Tuhanlah kita mengalami sukacita, damai, berkat, kebahagiaan Natal Tuhan itu. Ketika kita taat tanpa syarat, walaupun kita sakit, walaupun kita lemah, walaupun kita merasa banyak masalah, kita taat kepadanya, di sanalah kita mengalami damai dan sukacita Natal itu. Karena itu kita bisa mengatakan, tidak ada sukacita dan damai Natal tanpa ketaatan. Hanya kepada orang-orang yang mau taat kepada Tuhanlah yang mendapatkan damai dan sukacita Natal itu. Karena itu amang inang, ibadah-ibadah Natal kita yang kita lakukan di gereja, di keluarga-keluarga kita, semua harus mendorong kita semakin taat kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Dalam prakteknya, dalam pesta-pesta atau perayaan-perayaan Natal, apalagi di luar gereja, justru panitia yang paling capek, para pemain drama, seksi konsumsi, tidak ikut merayakan Natal, mereka di luar. Tidak ikut mendengarkan khotbah Natal, mereka di luar. Habis semua tenaga, habis semua waktu, tapi kita tidak mendapatkan berita Natal itu. Saudara-saudara, baiklah kita catat lagi, kita garis bawahi, semua pesta Natal itu harus mendorong kita untuk taat kepada Allah. Karena hanya dengan ketaatan itulah kita mengalami sukacita dan damai Natal Tuhan itu. Yang ketiga dan terakhir, Allah memanggil kita untuk saling memberi, berbagi, dan mengasihi seperti Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Allah memanggil kita, Allah memanggil saudara dan saya untuk saling memberi, saling berbagi, dan mengasihi seperti Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Baiklah kita garis bawahi dalam hati kita yang terdalam, Tuhan yang kita rayakan kelahirannya hari ini adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang memberikan hidupnya untuk banyak orang. Tuhan yang memecah-mecahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk hidup banyak orang. Apa artinya itu bagi kita? Merayakan Natal Kristus sesungguhnya sama dengan merayakan cinta kasih. Natal mendorong kita mengasihi, dan mengasihi mendorong kita menghayati Natal Tuhan. Natal mendorong kita untuk mengasihi, untuk berbagi, untuk memberi. Dan ketika kita memberi, berbagi, dan mengasihi, itu mendorong kita menghayati sepenuhnya Natal Tuhan itu. Terima kasih kepada semua jemaat HKBP Tangerang Kota. Persembahan diakoni yang kita kumpulkan tadi malam dengan 2 kali kebaktian sampai hari ini tercatat 57 juta rupiah. Dari 2 kebaktian. Apa artinya itu? Ketika kita merayakan Natal, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersorak-sorak merayakan Natal Tuhan, kita ingat kita dipanggil untuk memberi, untuk mengasihi, untuk berbagi. Dan karena itu, kita buat sebuah kebiasaan baru di Tangerang Kota. Saban kali ada acara partupolon, saban kali ada acara pemberkatan nikah di gereja ini, kita jalankan 2 kantong, 1 untuk huria, 1 untuk diakoni. Kenapa? Karena kita mau mengingatkan diri kita pada event-event sukacita kita. Kita diingatkan ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang susah, ada orang yang sedang berduka.
Dan kita diingatkan untuk berbagi dengan mereka yang sakit, yang lemah, yang kekurangan dan berduka itu di saat-saat kita penuh melimpah dengan sukacita kita. Hari ini gereja kita akan melayankan sakramen perjamuan kudus, supaya melalui roti dan anggur, supaya melalui tubuh dan darah Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur itu, kita menerima keampunan dosa kita. Kita menerima damai sejahtera yang kita dambakan. Kita menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, nanti ketika Amang dan Inang, ketika saudara-saudara datang ke altar menerima tubuh dan darah Tuhan, ingatlah, tubuh dan darah Tuhan yang kita terima itu bukanlah tubuh Tuhan yang kikir, bukanlah tubuh dan darah Tuhan yang egois, tapi tubuh dan darah Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk banyak orang. Ketika kita menerima roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan itu, marilah kita persatukan hati kita dengan Tuhan yang mengasihi itu, dengan Tuhan yang selalu memberi dan memberkati itu, dengan Tuhan yang tidak jemu-jemu untuk berbagi dan mengasihi itu. Karena hanya dengan demikianlah kita betul-betul mendapatkan sukacita dan damai Natal Tuhan itu. Karena hanya dengan demikianlah kita dipersatukan dengan Kristus yang lahir, yang mati dan bangkit, naik ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah memerintah langit dan bumi ini. Amin.